Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita dengan topik pembahasan tentang paradigma kebajikan dan keikhlasan. Apa yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan adalah merupakan kualitas kejiwaan seseorang. Ya, kualitas kejiwaan seseorang yang membuat dirinya tetap untuk memudahkan pelaksanaan setiap perbuatannya. Jadi di situ adalah kualitas kejiwaan seseorang. Jadi dia berbuat untuk melakukan suatu kebaikan itu mudah baginya. Mudah baginya. Dan manusia yang seperti ini atau orang yang seperti ini adalah manusia yang merdeka, yang memiliki komitmen untuk sengaja mengarahkan setiap kegiatannya untuk tujuan-tujuan kebaikan. Ya, kalau pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kebaikan, apa itu kebaikan, al-khair, maka pada kesempatan ini adalah kebajikan. Kebajikan artinya kualitas jiwanya itu, yang dimana kejiwaannya mudah untuk melakukan setiap perbuatan yang berdampak kebaikan pada orang lain. Jadi berdampak kebaikan pada orang lain. Dalam terminologi etika filsafat, kebajikan atau kualitas kejiwaan yang selalu mudah untuk berbuat baik dan menjadi kebiasaan, maka dalam sudut pandang etika, hal ini disebut sebagai suatu virtu. Ya, suatu virtu yang merupakan nilai di dalam etik filosofi. Ya, jadi dia merupakan nilai. Kualitas kejiwaannya itu. Ya. Sedangkan hal yang sebaliknya adalah lawan daripada kebajikan itu, yaitu keburukan. Keburukan. Ya, keburukan itu selalu dilatar belakangi oleh kesulitan jiwa, ya, kesulitan jiwa seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Ini disebut sebagai vice, ya, vice, lawan daripada virtu di dalam perspektif etika atau filsafat etika. Nah, penting untuk diketahui bahwa untuk membentuk kualitas jiwa seperti ini yang memiliki kebajikan, maka diperlukan usaha. Ya. Usaha
Diperlukan upaya untuk membentuk kualitas jiwa seperti ini. Dan biasanya di dalam perspektif psikologi bahwa hal seperti ini adalah suatu pembiasaan atau pengkondisian yang dialami orang itu di dalam pendidikan rumah tangganya sejak kecil. Ini. Jadi disitulah dia dibentuk. Ya, apapun agama orang itu, tapi hal ini dipengaruhi oleh pembentukan jiwanya, kualitas jiwanya dibentuk dari kecil. Kalaupun tidak, maka setelah dia dewasa, ya seperti mahasiswa sekalian, itu perlu melakukan latihan. Dan ini harus diupayakan pada semua mahasiswa. Ya, latihan-latihan untuk membentuk jiwa yang memiliki kebajikan atau virtu, ini adalah diperlukan suatu usaha. Dan usaha ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi ini sulit untuk dilakukan. Diperlukan suatu komitmen untuk mengubah paradigma yang ada di dalam jiwa itu untuk condong pada kebaikan. Dan cara yang paling mudah untuk dilakukan, ya, cara yang bisa dilakukan adalah melatih. Melatih dengan suatu pembiasaan. Suatu pembiasaan akan perbuatan-perbuatan baik. Jadi, melatihnya dengan suatu kebiasaan. Apabila seseorang itu dibiasakan dengan kebaikan, maka dia akan terbiasa dengan itu dan jiwanya akan condong pada apa yang menjadi pembiasaannya. Dan tentu saja pembiasaan ini memerlukan upaya. Ya, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi baik, tidak ada. Tiba-tiba menjadi orang yang baik, tidak ada. Harus dibiasakan dan mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu dari orang lain, memperluas wawasannya, kemudian dia berkomitmen, dia banyak mencontoh orang-orang baik. Dan yang lebih penting lagi adalah bersahabat dengan atau berteman dengan orang yang baik. Karena apa sebabnya? Karena kebaikan itu bisa menular. Demikian pula orang yang jahat. Ya, keburukan itu bisa juga menular. Makanya harus kita pandai-pandai memilih kelompok atau memilih komunitas untuk kita bergaul di dalamnya. Karena itu tadi, kebajikan dan keburukan itu bisa berpindah dari seseorang ke orang lain. Kemudian virtu ini atau kebajikan adalah suatu kebiasaan. Dan kebajikan ini menyempurnakan akal manusia, sehingga akan menjadi alat atau instrumen yang baik untuk menerima pengetahuan. Dalam
hal ini adalah pengetahuan yang bermanfaat. Ya. Pengetahuan yang bermanfaat yang mendatangkan kebaikan-kebaikan pada lingkungannya atau pada orang lain. Dan tahap perkembangan selanjutnya dari adanya kebajikan-kebajikan pada diri seseorang, adanya kualitas jiwa seperti itu, maka akan lahirlah kepandaian. Kepandaian, dia menjadi pandai, menjadi smart, dan bisa belajar dan senantiasa ada keterbukaan di dalam dirinya untuk mewujudkan diri orang itu menjadi orang-orang yang bijaksana. Menjadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Ya. Jadi kebijaksanaan itu lahir dari apa tadi? Membentuk kualitas jiwa untuk menjadi smart dan melahirkan kebijaksanaan. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai kualitas jiwa yang baik itu di dalam kehidupan kita? Apa saja yang penting untuk kita lakukan? Yang pertama adalah menuntut adanya keputusan sikap seseorang yang berguna untuk mencapai tujuan yang bernilai. Ya, dalam hal ini tujuan yang bernilai atau untuk menjadikan orang itu menjadi orang yang bijaksana. Jadi harus dipicu oleh, harus distimulasi oleh akal seseorang itu, oleh keinginannya. Dia harus menstimulasi dirinya untuk menjadi orang yang bijaksana. Ya, seperti itu. Artinya dia harus berubah. Dia harus memiliki keinginan untuk berubah. Dia sendiri yang harus memiliki keinginan adanya perubahan itu untuk menjadi orang yang baik, untuk memiliki tujuan-tujuan kebaikan di dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah seseorang yang ingin menjadi memiliki kebajikan atau kualitas jiwa yang baik itu harus memiliki pengendalian keinginan. Ya, keinginannya kalau dalam bahasa keagamaan disebut sebagai pengendalian hawa nafsu. Ya, pengendalian keinginan. Pengendalian keinginan agar supaya keinginannya itu tidak menuju pada kepuasan. Karena hawa nafsu diri seseorang selalu menuju membawa orang itu kepada sesuatu yang namanya tingkat kepuasan. Nah, ini harus dikendalikan untuk menjadi orang yang memiliki kualitas kejiwaan yang baik atau kebajikan. Harus mengendalikan keinginannya. Harus mengendalikan keinginannya agar supaya bisa lebih terarah, bisa lebih terbimbing, lebih tersupervisi untuk
meminimalkan atau menghindari resiko-risiko yang berdampak keburukan pada lingkungannya atau pada orang lain. Jadi pengendalian keinginan kepada kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan badania. Ya, kepuasan badannya. Ini harus dikendalikan. Karena badan ini dia dibimbing oleh keinginan untuk selalu merasa nyaman. Ya, selalu merasa nyaman dengan itu, dengan keadaan itu. Ini harus dikendalikan. Jadi yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan keinginan-keinginan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai suatu virtu atau suatu kebajikan atau suatu kualitas jiwa yang baik pada diri seseorang, tidak boleh menyingkir dari kesulitan. Ya, tidak boleh lari dari kesulitan. Dia berada dalam zona itu, dia berada dalam zona kesulitan itu, kemudian dia berusaha di dalam, dia beradaptasi dengan kesulitan itu, dan mencari solusi-solusi. Ya, jadi tidak boleh lari dari kesulitan. Lari dari kesulitan bisa saja memberikan kemungkinan untuk masuk pada kesulitan yang lain. Jadi berbeda antara menyingkir dari kesulitan atau lari dari kesulitan dengan berada dalam kesulitan dan mencari solusi-solusi dari kesulitan yang dialaminya. Ini bukan lari. Jadi dalam upaya mencari solusi untuk mengatasi kesulitan itu bukan lari dari kesulitan, tetapi dia berusaha melakukan inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau kondisi-kondisi kesulitan yang dialaminya. Ya. Orang yang cenderung lari dari kesulitan itu cenderung memberikan lepas dari tanggung jawab. Ya, selalu mengkambing hitamkan orang lain, orang seperti ini. Ya, sebaiknya berada di dalam kesulitan itu dan mencari solusi-solusi atau upaya-upaya di dalam kesulitan itu. Kemudian, untuk memiliki jiwa atau virtu atau kualitas jiwa yang baik pada seseorang, maka dia harus berupaya memberikan hak atau berupaya menegakkan keadilan. Ya, menegakkan keadilan artinya memberikan hak sesuai dengan porsinya bagi yang memilikinya. Memberikan haknya kepada yang memiliki hak untuk itu. Dia berupaya untuk seperti itu, memberikan hak-hak kepada lingkungannya dan berupaya sebagai pahlawan-pahlawan keadilan dan sebagai pionir-pionir keadilan di dalam tatanannya itu. Itulah 4 hal yang mencakup bagaimana seseorang untuk memiliki kualitas virtu yang baik. Kalau kita mengkategorisasi
manusia menurut kualitas jiwanya. Ada dua kelompok besar jiwa manusia apabila dilihat dari motivasinya di dalam melakukan kebaikan. Ya. Yang pertama adalah manusia yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain. Inilah manusia transaksional. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Mengerjakan kebaikan, melakukan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan rasa terima kasih. Apakah itu dalam bentuk pemberian atau dalam bentuk ucapan. Ya. Manusia kelompok pertama. Manusia transaksional. Ya. Dan fitrahnya, pada dasarnya, manusia memang seperti itu. Nah, inilah yang tadi yang harus dikendalikan. Ini adalah keinginan hawa nafsu. Mengerjakan kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan dengan berharap sesuatu. Berharap sesuatu. Adanya rasa terima kasih yang dari orang yang menerima kebaikannya atau menerima pemberiannya. Inilah manusia transaksional. Segala sesuatunya dilihat dari apa yang bisa dia dapat. Ya, paling tidak, paling minimal dia mendapatkan harapannya itu mendapatkan rasa terima kasih dari orang yang dia beri kebaikan. Kita harus menghindari hal seperti ini, dan ini tentu saja harus diupayakan. Kemudian yang kedua, manusia yang melakukan sesuatu, mengerjakan kebaikan tanpa mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain. Ya, tanpa mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain. Pokoknya dia beri saja. Ya, dia beri saja. Apakah ada pengembalian yang dia peroleh atau tidak? Apakah ada ucapan terima kasih atau tidak? Dia tidak harap itu. Dia tidak harap itu. Dan manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang non-transaksional, dan tentu saja manusia seperti ini adalah kebanyakannya menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Dia tidak transaksional. Dia beri saja, berbuat saja, tanpa ada pengharapan-pengharapan dari orang yang dia beri. Dan untuk menuju pada tahapan ini, diperlukan latihan. Bagaimana bisa menuju ke sana. Bagaimana latihannya? Untuk menjadi manusia non-transaksional, apa yang harus dikerjakan? Latihannya adalah terus-menerus melakukan kebaikan. Ya, terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Memang tahap pertama mungkin merasakan adanya dorongan-dorongan untuk transaksional, tapi itu dibiasakan terus, sehingga kotoran-kotoran hawa nafsu yang ada di dalam jiwanya bisa terlatih dengan baik, dan dia bisa menikmati keadaan itu menjadi orang yang non-transaksional. Ya, latihan memberi-beri, latihan memberi-beri.
kepada lingkungannya, kepada orang lain, kepada alam sekitarnya. Dia melakukan kebaikan itu, apakah ada orang yang melihat atau tidak, apakah ada orang yang memberi atau tidak, apakah ada orang yang berterima kasih atau tidak, itu bukan urusannya. Jadi seperti itu. Inilah kita harus menuju ke tahapan seperti itu. Kemudian, begitu pula sebaliknya. Orang yang menerima kebaikan dari sisi memberi, kalau tadi dari sisi sisi memberi, sekarang bagaimana seharusnya kita berada pada sisi orang yang diberi, yang menerima manfaat itu atau tindakan orang itu. Ini juga terbagi dua kelompok manusia. Manusia yang menyampaikan terima kasih atau cenderung membalas kebaikan itu atas perbuatan orang lain yang dia terima. Dia cenderung memberikan balasan. Apabila dia diberi sesuatu, dia merasa berat, dia berupaya balas. Ya, dia berupaya balas dengan hal yang setimpal dengan itu, yang semisal dengan itu. Ada manusia seperti itu. Dan seharusnya jika berada posisi orang yang diberi, yang menerima transaksi, seharusnya memberikan itu. Harusnya memberikan balasan itu minimal ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Seharusnya kita seperti itu. Ya, ketika kita berprofesi, tentu kita banyak menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain, dan ini hal ini tidak boleh kita lupakan. Walaupun kebaikan-kebaikan kecil yang pernah kita dapatkan dari orang lain, dan orang seperti ini tidak melupakan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian, tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia yang tidak menyampaikan terima kasih kepada orang lain atas perbuatan baik dari orang itu. Ya, memang ada orang seperti itu. Dia tidak berterima kasih atau tidak cenderung tidak membalas perbuatan baik dari orang lain. Jadi itu tadi dua sisi manusia yang memberi, bagaimana kita seharusnya, dan bagaimana seharusnya kita jika berada pada posisi orang yang menerima atau orang yang diberi. Seharusnya kita apabila berada pada posisi orang yang diberi, seharusnya kita membalas perbuatan orang yang diberi, orang yang memberi. Ya. Jadi seperti itu. Di dalam sejarah peradaban, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang diyakini dalam agama Islam, memiliki kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepadanya kelebihan untuk mengobati manusia, menyembuhkan
berbagai penyakit. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menghidupkan orang mati, orang yang sudah meninggal dunia bisa hidup, dihidupkan kembali oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Isa alaihi salam ketika mengobati manusia, manusia tidak pernah berterima kasih kepadanya. Tidak mau, jarang yang mau berterima kasih kepadanya setelah mendapatkan itu. Namun Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengurangi keinginannya untuk membantu orang lain, berbuat kebaikan-kebaikan kepada manusia. Kemudian ada juga manusia yang memang diberikan kebaikan, dia balas yang sebaliknya, dia berikan keburukan. Ya. Dalam pepatah disebutkan, air susu dibalas dengan air tuba. Memang ada orang yang seperti itu. Ya, tidak pernah belajar untuk menghargai kebaikan orang lain, bahkan sebaliknya yang dia lakukan. Ya, tapi ini kondisi-kondisi khusus orang-orang yang seperti ini, bukan menjadi fenomena umum. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau berkata bahwa apabila seseorang berterima kasih kepada orang yang memberikan, maka kenikmatan yang diperoleh dari pemberian orang lain itu akan menjadi panjang dan akan menjadi abadi di dalam dirinya, akan menjadi berlangsung terus-menerus di dalam dirinya. Dia terus-menerus menikmati, ya, dia terus-menerus menikmati kebaikan itu apabila orang itu berterima kasih atau memberikan balasan kepada orang yang memberikan sesuatu itu. Ya. Jadi kata beliau bahwa berterima kasih itu atau membalas kebaikan itu adalah akan memperbanyak kenikmatan, ya, akan memperbanyak kenikmatan dari apa yang diberikan kepada kita. Jadi seperti itu. Ini suatu resep untuk mendidik jiwa seperti itu. Apabila diberi, berusaha untuk memberi. Kalau tidak bisa, minimal yang mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Demikianlah materi yang bersifat umum dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua dari kita yang menjadi peserta mata kuliah ini. Adapun materi yang akan selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah materi yang bersifat khusus, yaitu materi tentang konsep keikhlasan. Apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Kepada saudara-saudara kita yang lain, ini bukan materi yang wajib, tetapi materi tambahan. Ya, materi tambahan yang kami khususkan untuk yang beragama Islam. Ya, kami khususkan yang beragama Islam karena ini juga terkait dengan kebajikan, kualitas kejiwaan.
Adapun kalau ingin mempelajarinya itu juga tidak mengapa, karena ini juga terkait bisa kita aplikasikan di dalam profesi kita. Tentu dalam konteks dan pemahaman latar belakang yang berbeda. Materi ini adalah materi tentang ikhlas. Ya. Jadi boleh jadi juga dalam konteks agama lain ada yang namanya ikhlas, tetapi konsep ikhlas di dalam agama yang lain boleh jadi berbeda dengan konsep ikhlas di dalam agama Islam. Apa yang dimaksud dengan ikhlas di dalam perspektif agama Islam disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi ikhlas dalam perspektif agama Islam adalah semua perbuatan-perbuatan termasuk ibadah kepada Allah dan juga di dalam berprofesi, landasan utamanya adalah karena mengharapkan ridha Allah. Ya, dia sebagai bisnismen, sebagai pelaku, misalnya pelaku bisnis, sebagai politikus, atau sebagai apa saja yang menjadi profesinya, semua itu dilakoninya karena mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pula termasuk melakukan kebaikan-kebaikan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan profesinya. Itu. Kemudian di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup. Maksudnya Allah yang menjadikan mati dan hidup. Supaya apa? Dia menguji kalian siapa yang di antara kalian yang lebih baik amalnya. Menurut Al-Fudail adalah seorang ulama, berkata bahwa maksud yang lebih baik amalnya di dalam ayat ini, siapa yang lebih baik amalnya dalam ayat ini adalah yang paling ikhlas, yang paling benar, yang paling ikhlas melakukan perbuatan itu. Apa sebabnya? Karena di sini Allah menyebutkan al-maut, kematian, lebih dahulu dari kehidupan. Apa sebabnya? Karena ingin menguji manusia yang mana paling baik merespon kematian itu. Kematian adalah musibah yang paling besar. Ya, bagaimana manusia, seseorang merespon kematian dan juga merespon kehidupan. Merespon kematian tentu memerlukan upaya agar supaya kematian sebagai suatu musibah direspon dengan cara yang baik. Dan kualitas manusia yang bisa merespon dengan baik kematian itu atau musibah itu, kalau kita bawa ke dalam nuansa profesi, kebangkrutan misalnya di dalam dia berprofesi atau kegagalan di dalam profesinya, maka seberapa baik manusia merespon itu menunjukkan kualitas jiwanya. Itu menunjukkan kualitas jiwa seseorang. Dan
uh, cara yang paling baik untuk merespon itu adalah dengan ikhlas. Ya, menanamkan keikhlasan pada dirinya bahwa semua itu menjadi ladang pahala untuk dirinya dan akan mendapatkan balasan pada hari kiamat kelak. Dan kesabaran, tentu keikhlasan dan kesabaran ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula ujian kehidupan, ujian kesenangan. Ini juga berbeda-beda menurut kualitas jiwa manusia, bagaimana merespon kesuksesan. Ya, merespon kekayaan juga. Ada orang merespon kekayaan dengan berpoya-poya. Ada orang merespon kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan cara yang menghambur-hamburkan atau semakin memperkaya dirinya. Nah, ini juga diperlukan kualitas jiwa untuk merespon kehidupan, untuk merespon kesuksesan. Ada orang yang sukses, namun dia tetap menjadi orang yang baik. Ada juga orang yang sukses, kemudian dia menjadi orang yang lupa kepada lingkungannya, bahkan lupa terhadap dirinya. Kemudian suatu hal yang harus kita bedakan di sini, ikhlas ini keikhlasan ini terminologinya berada pada terminologi yang benar. Ya. Dan penting untuk diketahui bahwa perbuatan seseorang diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung pada caranya melakukan itu. Dan cara atau perbuatan dengan cara yang benar, itulah perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhlas melakukannya. Ikhlas di dalam melakukannya, dan juga caranya melakukan harus benar. Ya. Tidak boleh ikhlas tapi tidak benar caranya. Dia ikhlas misalnya menyumbang atau memberikan uangnya kepada orang lain, tetapi cara yang dia lakukan, uang yang dia peroleh itu diperoleh dari hasil korupsi misalnya, atau hasil manipulasi misalnya. Nah, ini cara yang tidak benar. Jadi ikhlas melakukan sesuatu, caranya juga harus benar agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas dan menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Ya, berserah diri kepada Allah artinya memurnikan tujuan-tujuannya. Memurnikan tujuan-tujuannya dan beramal karena Allah. Dan mengerjakan kebaikan ialah apa yang dimaksud di sini? Mengerjakan kebaikan dengan mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga contoh yang diberikan oleh para sahabat-sahabat beliau, dan juga sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus-menerus
secara ikhlas mengerjakan itu, mengharapkan keridaan Allah. Ketika kita berprofesi, satu hal yang harus kita tanamkan adalah keikhlasan itu. Ini tidak boleh kita lupakan. Ya, tidak boleh kita lupakan bagaimana menanamkan keikhlasan dari setiap perbuatan kita ketika memberikan kontribusi kepada tatanan kita. Seperti itu. Tadi kita sudah sebutkan bahwa bagaimana membentuk keikhlasan itu. Cara membentuk keikhlasan adalah terus-menerus melakukan kebaikan. Jadi seseorang yang boleh jadi ada bibit-bibit ria ingin dilihat oleh orang lain, itu ada. Dan potensi itu ada pada setiap orang. Bibit-bibit ria untuk selalu dipuji atau selalu dipuji, mendapatkan pujian dari manusia. Bagaimana menghilangkan ini? Cara menghilangkannya adalah terus dihantam dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan untuk terus-menerus melakukan perbuatan baik itu memerlukan latihan. Ini cara membersihkan kotoran-kotoran ria, kotoran-kotoran yang mengotori amalan-amalan kita, ya, bahkan mengotori jiwa kita. Cara membersihkannya adalah dengan terus-menerus melakukan kebaikan. Karena hawa nafsu cenderung pada hal-hal yang seperti itu, ya, ingin memperlihatkan amalannya agar supaya tampak indah di mata orang lain. Melakukan pencitraan untuk apa? Untuk mencari pujian dari manusia, bukan pujian dari Allah. Ya, seharusnya pujian yang diharapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjadi orang yang baik. Dia tidak mengharapkan ridha manusia. Demikian pula dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Ini adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas di dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Janganlah kalian memberi hanya untuk mendapatkan terima kasih. Ya, tidak boleh kita mengharapkan terima kasih. Bahkan tidak boleh mencari-cari pujian. Ya, dia berusaha mencitrakan dirinya menjadi orang yang baik. Kemudian dia mengharapkan sanjungan, dia mengharapkan pujian. Ini tidak boleh. Tidak boleh bertindak seperti itu. Jiwa manusia, jiwa kita harus dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Suatu hal yang penting untuk diketahui bahwa keikhlasan ini harus dirawat, harus dipertahankan. Ya. Boleh jadi dia ikhlas seketika itu, namun karena suatu sebab dengan berjalannya waktu, keikhlasannya menjadi berkurang. Ya, oleh sebab itu, para sahabat sekalian, keikhlasan ini harus dirawat, harus dipertahankan. Ya, harus ada keikhlasan di dalam keikhlasan. Ini harus kita perhatikan. Karena jangan sampai hilang. Pahala itu hilang. Dicabut oleh Allah karena pertama dia ikhlas, tetapi lama-lama dia tidak menjadi ikhlas. Dia sebut-sebut perbuatan baiknya. Ya, menyakiti orang yang pernah menerima manfaatnya. Ya. Dan menyebabkan keikhlasannya atau pahalanya yang didapatkan menjadi hilang karena suatu sebab.
Jadi merawat keikhlasan juga penting untuk dilakukan. Apa sebabnya? Agar supaya keikhlasan itu terus-menerus kita dapatkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya merawat keikhlasan pada diri seseorang? Di dalam kitab Madarijus Salihin, pendakian menuju Allah, dan disebutkan ada kutipan yang dikutip dalam Manazilus Sairin, disebutkan bahwa ada 3 tingkatan atau 3 cara manusia untuk merawat keikhlasannya agar supaya keikhlasan itu terus-menerus berada dalam dirinya. Yang pertama, tidak melihat amalnya atau perbuatannya itu sebagai amalan yang bersumber dari dirinya. Dia tidak melihat itu. Dia harus menanamkan pada dirinya bahwa apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, harta yang dia beri kepada orang lain, harta yang dia transaksikan dengan orang lain itu, yang dia berikan kepada orang lain itu bukan bersumber dari dirinya, tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya hanya sebagai perantara saja. Ini harus ditanamkan pada seseorang yang berupaya merawat keikhlasannya. Jadi dia tidak boleh memperhatikan amalannya itu, bahwa itu dari dirinya. Dan juga tidak menginginkan adanya imbalan dari amalan itu. Apa sebabnya? Karena bukan dari dirinya, dari Allah. Nah, dia harus tanamkan pada dirinya. Dan tidak boleh menganggap itu bersumber dari dirinya. Kita harus mengingat firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan kamu sekalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Jadi walaupun pada dasarnya orang itu yang kelihatan berkehendak, tetapi kehendaknya itu disebabkan oleh kehendak Allah. Demikian pula hartanya. Harta yang dimilikinya, yang diberikan kepada orang lain atau perbuatan baiknya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya bagaikan sebatang pohon yang diterpa angin. Dia terombang-ambing oleh angin, ya, ibaratnya seperti itu. Apabila dari timur, maka dia bertiup ke timur, melakukan kebaikan ke arah timur. Apabila dari barat, dia melakukan kebaikan ke arah barat. Dia harus memiliki keyakinan seperti itu agar supaya terhindar dari agar supaya bisa merawat amalannya, bisa merawat keikhlasannya. Kemudian yang kedua adalah seharusnya dia malu terhadap amalnya, malu terhadap amalnya, sambil tetap berusaha sekuat tenaga untuk membenahi amalnya dan tetap menjaga dan memelihara hatinya agar supaya tetap mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan hidayah dari Allah, mengharapkan taufik dari Allah dari setiap amalannya. Dia malu terhadap
amalannya malu, bukan malu kepada manusia tetapi malu kepada Allah. Sehingga terus-menerus dia tambah amalan itu. Dia perbesar amalan itu karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka atau kepada Tuhan mereka. Surah Al-Mu'minun, Surah Al-Mu'minin ayat 60. Dia malu terhadap Allah, bukan malu kepada manusia. Oleh sebab itu, dia terus-menerus memperbesar amalannya, berusaha untuk terus-menerus memperbesar amalan itu. Kemudian yang ketiga adalah merawat keikhlasannya dengan memurnikan amal dan memurnikan amalannya dan membiarkan amalannya itu berlalu dan merawat amalannya dengan ilmu-ilmu agama. Tunduk pada kehendak Allah dan membebaskan amalannya itu dari sentuhan makhluk, apalagi sentuhan makhluk yang namanya manusia. Dia membebaskan itu. Membebaskan amalannya dari pujian, membebaskan amalannya dari sanjungan manusia. Dia hanya menyandarkan sepenuhnya amalannya, perbuatan baiknya itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan dia pun malu. Dia berusaha mengikis itu. Dia berusaha menghindarkan adanya bisikan-bisikan ria dari setiap amalannya itu. Ini harus dipertahankan. Harus dirawat amalan-amalan keikhlasan itu dengan cara apa? Kalau ada lagi bisikan dari dirinya, dia berusaha hindarkan itu. Bagaimana caranya? Dia lakukan kebaikan yang sama. Kebaikan yang sama dia lakukan. Apabila ada bisikan-bisikan ria, ada bisikan-bisikan sanjungan, maka dia terus-menerus mengulanginya, ya, melazimkannya dengan kebaikan. Jadi itu 3 cara untuk merawat keikhlasan pada diri seseorang, termasuk di dalamnya keikhlasan di dalam menjalankan profesi-profesi kita, di mana harus dibersihkan dari bibit-bibit sanjungan manusia, atau harus dibersihkan dari adanya hal-hal yang bersifat transaksional. Itu materi tambahan dari materi kita, dan penting untuk kami sampaikan kepada para mahasiswa bahwa adapun soal ujian nanti tidak akan ditanyakan hal-hal yang bersifat khusus. Ya, kami akan menanyakan hal-hal yang bersifat umum, terutama hal-hal yang terkait dengan filsafat etika yang diketahui secara umum. Adapun yang khusus, silakan dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi para mahasiswa, dan itu kami tidak akan ujikan. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa sekalian. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.